Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Siti. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Kemarin anak-anak sudah banyak sekali mengenal tentang alat komunikasi, khususnya alat komunikasi elektronik. Apa saja ya yang sudah dipelajari anak-anak? Coba sebutkan. Pinter. Ada televisi, ada radio, ada HP. Dan untuk hari ini kita akan belajar lagi untuk mengenal alat komunikasi elektronik yang lainnya. Nah, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Coba Bu Guru membawa sesuatu yang termasuk alat komunikasi yang akan kita pelajari hari ini. Pasti di rumah ada yang sudah punya seperti ini. Alat apa ini namanya? Pinter, yaitu alat komunikasi HT atau handi talkie. Nah, pasti banyak yang mempunyai. Ternyata HT ini juga termasuk alat komunikasi. Karena apa? Karena HT ini bisa digunakan untuk berkomunikasi atau berbicara dua orang atau lebih. Tetapi kalau dulu penggunaan HT ini masih menggunakan gelombang radio ya. Nih HT ini. Terus di samping itu HT ini juga dalam penggunaannya tidak bisa lama-lama kita berbicaranya. Karena apa? Karena saluran atau channelnya bisa diganti ya. Terus di samping itu HT ini juga sering dinamakan radio dua arah. Terus dalam penggunaannya, pengirim dan penerima pesan tidak bisa berbicara bersamaan ya. Jadi harus bergantian dulu. Seumpama sekarang Bu Guru yang berbicara. Nah, nanti sesuai dengan channelnya itu, nah kita matikan, baru nanti ada yang berbicara lainnya. Jadi tidak bisa berbarengan dalam satu waktu. Terus di samping itu, dalam penggunaan HT ini kita tidak boleh sembarangan menggunakan. Itu harus kita menggunakan izin dulu. Karena apa? Karena kita harus mempunyai channel dulu. Nah, kita minta izinnya kepada pengelola yang mengatur tentang saluran atau channel tersebut. Nah, anak-anak, dalam kita berbicara menggunakan HT itu kadangkala suara itu tidak jelas atau ada suara yang ganggu. Nah, kejelasan dari suara yang kita terima itu tergantung dari jarak atau letak daerah kita. Di samping itu juga dari bentuk dan model dari HT tersebut. Terus coba kalau HT itu apakah sama dengan telepon atau HP? Kalau telepon sama HP itu kita bisa berbicara dalam jarak jauh yang jauh sekali. Bahkan bisa sampai ke luar kota atau bahkan juga bisa sampai ke luar negeri. Tapi kalau HT apakah bisa seperti itu? Nah, untuk HT tidak bisa seperti itu ya, karena jarak tempuhnya kejelasan dari suara tersebut itu terbatas. Kalau zaman dulu kejelasan suara itu bisa terdengar atau bisa menyalurkan channelnya tersebut itu hanya sekitar 2 mil. Namun untuk sekarang HT itu sudah bisa menyalurkan channelnya tersebut lebih dari 2 mil. Karena apa? Zamannya sudah
maju, teknologinya sudah bertambah. Jadi dalam HT tersebut sudah ditambah alat atau perangkat yang mana bisa membuat HT tersebut menyalurkan channelnya atau salurannya lebih jauh lagi, bahkan bisa sampai puluhan kilometer. Anak-anak, itu penjelasan tentang HT. Nah, anak, yuk sekarang kita akan mengetahui tentang sejarahnya HT. Sejarah itu riwayat dulu-dulunya ya. Anak-anak, di negara kita, di Indonesia ya, itu sekarang tuh sudah banyak sekali alat komunikasi yang digunakan. Nah, salah satunya tadi yaitu HT. Nah, kalau zaman dulu HT itu digunakan untuk perlengkapan militer. Apa yang dimaksud dengan perlengkapan militer? Yaitu yang termasuk dalam militer tersebut contohnya seperti tentara. Nah, kalau zaman dulu waktu masih zamannya perang, nah tentara-tentara itu untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada temannya atau anggota lain, nah itu menggunakan HT. Jadi kalau zaman dulu belum banyak handphone seperti sekarang ini ya. Jadi HT itu pertama dulu digunakan untuk keperluan militer ya, khususnya pada waktu zaman perang. Nah, terus di samping itu dulu HT itu digunakan, masih menggunakan pemancar radio. Nah, untuk mencari informasi atau berita tersebut, nah itu HT itu menggunakan pemancar radio. Nah, dari radio tersebut kita bisa mengetahui tentang berita atau informasi. Nah, sekarang kalau zaman dulu HT itu bentuknya itu belum secanggih sekarang ini. Kalau sekarang HT itu bentuknya sudah bermacam-macam ya. Tetapi kalau zaman dulu bentuk HT itu masih seperti tabung. Nah, tabung itu seperti apa, Nana? Jadi tabung itu seperti bulatnya, tapi bulatnya agak panjang ya. Jadi dengan kemajuan zaman dan teknologi, nah sekarang HT itu sudah ada yang berbentuk kotak ya. Nah, terus siapa saja ya sekarang yang menggunakan HT? Kalau dulu itu khusus untuk militer atau tentara-tentara. Nah, kalau sekarang apakah hanya tentara yang menggunakan? Tidak, sekarang sudah banyak sekali yang mempunyai HT ini. Contohnya sekarang dari kepolisian atau anggota polisi itu sebagian besar alatnya sudah dilengkapi juga dengan HT ini. Atau dari petugas BPBD yang menangani tentang bencana alam. Nah, itu juga sudah dilengkapi dengan HT ini. Contohnya relawan-relawan, terus pendaki gunung itu juga sudah dilengkapi dengan HT. Terus juga ada petugas keamanan seperti satpam rumah sakit, satpam perkantoran, atau satpam di bank. Nah, itu sudah dilengkapi juga dengan HT ini. Nah, dengan HT ini mereka itu bisa menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi tentang keadaan di tempat dia bekerja. Nah, anak, tentu saja HT itu ada yang membuat. Nah, dulu-dulunya ya, yang membuat itu siapa ya HT ini? Nah, ternyata ini ada orang yang berasal dari negara lain, negara jauh, yaitu dari negara Kanada. Nah, di sana itu ada 2 orang yang pintar. Pertama bisa membuat HT. Siapa ya? Nah, yang pertama yaitu pada tahun 1937 itu ada seorang yang sangat pintar sekali dari negara Kanada tersebut yang sudah bisa membuat HT pertama kali, yaitu Donald Louis Hing.
Nah, dia pinter sekali. Pertama zaman dulu, nah tahun 1937 itu sudah lama sekali. Bu guru saja belum lahir, anak-anak juga belum, bu guru-guru yang lainnya juga belum lahir. Tapi Donald Lewis Higgs itu sudah bisa menciptakan HT. Nah, terus disusul pada tahun berikutnya, sekitar tahun 1938 itu juga ada orang yang bisa membuat HT tersebut, tetapi sudah agak bagus lagi. Nah, itu juga dari Kanada loh orangnya. Siapa ya namanya ya? Yaitu Al Gross. Nah, itu ya tentang sejarah atau dulu-dulunya mengenai HT. Nah, anak-anak tadi sudah belajar mengenai sejarah ya, sejarahnya HT. Nah, sekarang kita akan belajar lagi atau mengenai HT lagi, tetapi tentang bagian-bagiannya. Coba lihat, Bu Guru sudah membawa HT. Nah, di HT ini ada yang berdiri tegak ke atas ini. Nah, alat ini gunanya untuk menerima supaya suara yang kita dengar itu terdengar jelas. Namanya apa ya? Nah, pinter, yaitu antena. Nah, di radio, di televisi itu juga ada antenanya. Nah, kalau di radio itu juga gunanya sama supaya suara yang didengar kita itu jelas. Kalau di televisi antena itu supaya gambar dan suaranya juga kelihatan bagus. Nah, terus kalau di televisi, kalau kita menghidupkan televisi itu pasti ada tombolnya. Nah, HT pun juga ada tombolnya. Nih, di sini ada tombolnya juga. Nah, ini tombol ini untuk menghidupkan HT ini supaya bisa digunakan, ada suaranya juga. Nah, suaranya bisa kecil, bisa besar. Nih ada tombol atau knob. Nah, di sini tombol ini sebagai power atau untuk mengatur volumenya. Di samping itu juga ada bagian di belakang sini. Nah, supaya HT ini bisa digunakan, nah ini harus ada baterainya. Nah, baterainya di sini. Nah, baterai ini itu untuk memberikan energi pada HT ini ya. Terus ada juga speakernya. Nah, biar suaranya bisa kita dengar. Speakernya yang mana ya? Nah, speakernya ada di sini ada yang lubang-lubang ini namanya speaker. Terus ada juga yang kalau kita ngomong supaya suaranya bisa masuk di sini, ini ada mic-nya. Nah, mic-nya sebelah mana ya? Kalau di sini kita tombol mic, di sini ada bagian di sini mic ya, kita pencet. Nah, kalau terus kita ngomong, nah suaranya bisa masuk. Jadi bisa didengar oleh anggota lain atau orang lain. Terus juga ada di sini ada layarnya. Nah, atau LCD-nya. Nah, di layar ini kalau HT ini hidup, ini bisa kelihatan channel berapa, terus siapa yang mau bicara, di sini kelihatan. Terus juga ada bagian bawah ini ada tulisan angka-angkanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0-nya. Terus ada tulisan menu, ada tulisan exit, dan ada tanda-tanda lainnya. Nah, ini namanya keypad. Nah, keypad ini untuk mencari channel-channel yang akan kita gunakan. Terus juga ada tombol namanya tombol PTT. Di samping ini ada tombol PTT-nya juga. Nah, juga dipasang suatu alat supaya HT ini bisa disandarkan di sini, di gesper atau diikat pinggang. Ini di belakang ini ada cantolannya. Juga bisa dipasang, ada yang dipasang di pundak juga ada, Dek. Nah, menggunakan cantolan ini ya. Nah, itu tadi bagian-bagian HT ya. Nah, sekarang dulu HT itu menggunakan teknologi analog. Tapi karena sekarang itu teknologi sudah canggih, sekarang analog itu sudah diganti menjadi teknologi digital. Jadi HT pun juga ada teknologi digital. Nah, di situ HT tersebut sudah sangat lengkap, semua sudah menggunakan komputer. Nah, anak,
sekarang kita akan belajar mengenai caranya menggunakan HT. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bersama-sama video berikut ini. Nah, di video ini nanti ada langkah-langkah cara menggunakan HT dengan benar. Yuk kita lihat bersama-sama. Halo semua, di tangan saya terdapat alat radio komunikasi disebut dengan handy-talkie atau HT. HT ini digunakan banyak orang untuk cara komunikasi untuk acara di hiking, adventure, atau untuk kegiatan di gedung-gedung lainnya. Kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan handy-talkie atau HT yang benar. Saat kita mendapatkan kesempatan untuk menggunakan handy-talkie pada suatu kegiatan, pastikan Anda memegang handy-talkie dengan benar. Cara pertama adalah Anda bisa menggunakan tangan, pegang di tangan, tapi dekat dengan mulut dan juga dekat dengan telinga. Atau jika Anda punya sarung pundak di seragam Anda atau baju Anda bisa meletakkan atau menggantungkan HT Anda di pundak. Kedua tempat ini adalah tempat yang paling tepat dan paling ideal dalam menerima dan melakukan panggilan. Untuk berbicara menggunakan handy-talkie, pastikan genggaman handy-talkie Anda tegak lurus ke atas. Beri jarak mulut dengan mikrofon, kepal tangan, atau 2 jari menutup huruf V. Jangan terlalu dekat dengan mulut atau terlalu jauh dari mulut. Berbicara dengan lantang tapi tidak keras. Handphone dengan HT jauh berbeda. Di HT terdapat PTT button atau push to talk button digunakan untuk mengirimkan sinyal atau mengirim panggilan kepada HT yang lain. Terkadang dalam melakukan panggilan terdapat delay antara HT kita dengan HT orang lain. Cara paling tepat dalam menekan PTT button adalah tekan, tahan, dan tunggu selama 2 detik baru berbicara. Sekali lagi, tekan, tahan, dan tunggu selama 2 detik baru berbicara. Saat kita melakukan panggilan menggunakan handy-talkie, terkadang kita akan menemukan cara seperti ini. 82 masuk. Nah, cara tersebut adalah cara yang salah karena 82 nggak tahu siapa yang manggil dia. Cara yang tepat dalam melakukan panggilan adalah pertama, sebutkan identitas orang yang akan kita panggil, lalu sebutkan identitas kita sebagai pemanggil, lanjutkan dengan kata masuk atau di militer menggunakan kata panggil. Nah, seperti ini contohnya. 82 di sini 24 masuk. Saat ada operator HT lain yang akan memanggil kita, terkadang cara kita menerima panggilan tersebut seperti ini. 24 di sini 82 masuk. Masuk. Atau juga bisa kayak gini. 24 di sini 82 masuk. 24 masuk. Cara tersebut sebenarnya bukan salah, tapi kurang tepat. Saat kita merespon panggilan dari operator lain, caranya hampir sama seperti akan melakukan panggilan. Kita sebutkan diri kita dulu, lalu sebutkan orang yang memanggil kita, lalu lanjutkan dengan kata masuk. Jadi contohnya seperti ini. 24 di sini 82 masuk. 24 di sini 82 silakan masuk. Saat kita akan memberikan arahan atau perintah kepada operator lain menggunakan handy-talkie, kadang kita harus melakukan hal seperti ini. 24 di sini 82 masuk. 24 di sini 82 silakan masuk. Tolong ke pintu utama untuk menerima tamu VIP. Ganti. Cara tersebut ada salah karena 24 tidak menerima atau tidak mengcopy perintah dari 82. Seharusnya meskipun dilakukan, 24 harus menjawab dengan kata diterima atau di-copy. Jadi seperti ini contohnya. 24 di sini 82 masuk. 24 di sini silakan 82 masuk. Tolong ke pintu utama untuk menerima tamu VIP. Kita ganti. Diterima, ganti. Saat Anda akan melakukan panggilan kepada operator yang lain, tapi tidak ada jawaban, lakukan panggilan sekali lagi atau 2 kali lagi dalam kurun waktu 5-10 detik. Tapi jika tidak ada
jawaban, maka kita bisa meminta operator lain untuk meminta operator yang kita panggil untuk dapat menjawab panggilan kita. Jadi contoh seperti ini. Pada siapa saja yang melihat 24 untuk segera merespon panggilan dari 82. Terima kasih, ganti. Kalau kita sedang sibuk dengan tangan kita sampai kita nggak bisa megang HT kita, biasanya kita nempatin HT kita di pinggang dan menerima panggilan seperti ini. 82 di sini 24 masuk. Nah, penempatan HT di pinggang sebenarnya adalah tempat yang kurang tepat. Pertama, kita akan sangat sulit untuk mengambil HT kita dan menerima panggilan. Cara yang paling tepat adalah menghubungkan HT kita dengan telinga kita menggunakan headset atau handsfree. Tapi ingat, menempatkan HT di pinggang itu justru memperlemah sinyal yang masuk ke HT kita. Nah, itu tadi bagaimana cara menggunakan handy talkie atau HT yang benar. Ingat, saat ada panggilan yang bukan ditujukan kepada diri Anda, jangan pernah menjawab panggilan itu dan juga selalu waspada terhadap panggilan yang ditujukan kepada diri Anda. Anak-anak, kita sudah belajar banyak hal mengenai handy talkie atau HT. Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasnya apa ya? Ayo kita kerjakan tugas sama-sama. Nah anak, sekarang kita waktunya untuk mengerjakan tugas. Nah, tugas hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menggambar apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu menggambar HT. Nah, tapi dalam menggambar kita akan menggambar terlebih dulu huruf yang nanti bisa kita bentuk menjadi HT. Kira-kira huruf apa ya? Nah, lihat Bu Guru. Turun. Nah, sekarang sebelah sini ini juga sama, turun. Nah, kita sambung. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira huruf apa ini ya? Pinter, yaitu huruf H. Nah, hari ini kita akan menggambar HT dengan menggunakan huruf H. Sudah jadi anak-anak huruf H-nya? Nah, kalau sudah jadi, yuk sekarang kita mulai menggambarnya. Yang bagian bawah kita sambung. Nah, sudah pinter. Sekarang yang bagian atas juga kita sambung. Nah, sudah jadi? Bagus. Nah, sekarang kita akan membuat layarnya atau LCD-nya tadi. Nih, kita buat 4 persegi panjang. Dinamakan 4 persegi panjang karena apa? Nah, ini kotaknya bentuknya panjang dan segi 4. Dinamakan segi 4 karena apa? Dia mempunyai sudut yang jumlahnya 4. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Nih ya, ini 4 persegi panjang. Kemudian kita buat garis lagi di bawahnya. Bisa? Pinter. Nah, kita buat kotak kecilnya ya. Nih, seperti ini. Kita buat bagian HT tadi yang bisa mengeluarkan suara. Nah, nih ya, ada speakernya di sini. Sudah selesai? Pinter. Terus kita buat yang bisa menerima suara sehingga suaranya kedengaran bagus. Apa tadi yang berdiri tegak? Pinter, antena. Nih, terus kita buat tombol yang untuk menghidupkan. Sini. Oh, juga ada loh, HT itu ada yang bisa menerangi pada waktu gelap, yaitu ada baterainya di sini. Ya, ada batu baterainya. Terus kita buat lagi yang untuk mencari channel tadi, apa namanya? Yaitu keypad. Kita buat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menuliskan angka yang ada di keypad tersebut. Angka berapa ya? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, di sini ada nolnya. Terus di sini ada tulisan menu. Nah, di sini ada tulisan lagi. Di sini ada tandanya bintang ya, seperti ini. Nah, HT-nya sudah jadi. Nah, supaya bagus, kita beri warna HT-nya. Nah, warnanya bebas, terserah anak-anak ya. Dan jangan lupa kalau sudah selesai mewarnanya nanti ditulisi ya bawahnya ya. H T. Kemudian juga jangan lupa diberi namanya anak-anak. Nah, ini Bu Guru juga memberi nama. Nah, Bu Guru punya contohnya. Nih, seperti ini. Nah, nanti pasti hasilnya lebih bagus dari punya Bu Guru. Nah, anak-anak, itu saja ya tugas dari Bu Guru. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itu tugasnya ya. Tadi menggambar HT dari huruf H. Nah, Nana jangan lupa ya, nanti minta tolong sama mama atau papa untuk memfotokan hasil dan proses pada waktu anak mengerjakan. Kemudian dikirim ke ibu guru masing-masing. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru punya pesan. Nah, pesannya apa ya? Nah, anak-anak kan sudah pintar, sudah sekolah, walaupun sekolahnya di rumah, tapi itu tetap sekolah. Nah, anak-anak harus nurut sama mama atau papa ya, karena semua perbuatan anak-anak ya, perbuatan kita yang tidak baik itu pasti dilihat oleh Tuhan. Tuhan tetap mengetahui apa yang kita lakukan ya. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya belajarnya sama Bu Siti. Besok kita bisa belajar bersama-sama lagi pada materi yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang.